Hai semuanya, aku Vika dari kelas 12 MIPA 1, absen 26. Di sini aku akan menceritakan tentang dui fungsi ABRI. Politeknik Indonesia pasca kemerdekaan sampai sekarang dipegang oleh dua kelompok elit, yaitu sipil dan militer. Politisi sipil mulai dominan sejak tahun 1945 hingga tahun 1965. Sementara itu, politisi militer sejak tahun 1966 sampai pertengahan tahun 1998 atau yang bisa disebut Orde Baru. Ciri yang menonjol dalam Orde Baru adalah dominannya unsur ABRI dalam pentas politik nasional. Berbagai sektor di luar sektor pertahanan tidak terlepas dari unsur politik militer, baik politik, sosial, bahkan merambah ke sektor-sektor ekonomi. Tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lahirnya era reformasi, persoalan mengenai peran sosial politik ABRI atau yang lebih dikenal dengan dui fungsi ABRI mendapat sorotan. Keterlibatan ABRI dalam persoalan sosial politik yang juga mengarah pada penguasaan perekonomian dianggap menjadi penghambat terciptanya iklim demokrasi yang sehat bagi bangsa Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa ABRI perlu dikembalikan pada posisinya sebagai lembaga pertahanan dan keamanan, sehingga hal ini menjadi keputusan pemerintah era reformasi untuk mengurangi peran politisi militer dalam sosial politik. Tulisan ini mencoba menelusuri akar sejarah munculnya keterlibatan ABRI dalam bidang sosial politik. Pembahasannya lebih dititik beratkan pada beberapa alasan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk melibatkan ABRI dalam bidang sosial politik dan perekonomian. Dan juga dilengkapi pula dengan upaya kalangan ABRI sendiri untuk dapat ikut berperan dalam bidang tersebut. Keterlibatan ABRI dalam bidang sosial politik. Awalnya, munculnya peran sosial politik militer dalam sejarah adalah ketika berlakunya sistem pemerintah demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Periode demokrasi terpimpin berjalan dari 19 Juli 1959 sampai September atau Oktober 1965. Sementara, dua sistem pemerintah sebelumnya, RIS dan demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yang paling dominan mengendalikan pemerintah adalah politisi sipil. Pada tahun 1945 hingga tahun 1949 merupakan masa revolusi melawan percobaan menjajah kembali Republik Indonesia oleh Belanda yang melalui tentara sekutu. Dengan adanya perlawanan gerilya dari tentara dan rakyat Indonesia, serta tekanan Amerika Serikat terhadap Belanda, akhirnya Belanda bersedia meninggalkan Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia di tahun 1949. Kemudian, federasi dihapus dan diganti dengan Negara Republik Indonesia Serikat atau yang bisa disebut RIS, yang intinya memberikan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Maklumat ini dikeluarkan dengan harapan partai-partai itu dapat memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat. Sejak itu muncullah sejumlah partai politik, baik yang baru maupun yang pernah muncul pada masa-masa pra-kemerdekaan. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan kebangsaan seolah-olah menemukan masa perkembangannya di era ini. Demikian dapat dikatakan bahwa di era ini yang memegang kendali politik adalah para politisi sipil. ABRI yang pada masa belakangan mewarnai struktur politik Indonesia pada masa ini tidak memiliki peran politik. Terbentuknya negara RIS pada akhir tahun 1949 menimbulkan kesan habis manis sepah dibuang di kalangan ABRI, khususnya mereka yang berasal dari Laskar Rakyat. Pada masa ini, ABRI menjadi alat yang dikendalikan oleh pemerintah sipil. Ada 5 faktor yang mendorong partisipasi masyarakat Indonesia waktu itu. Pertama, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang termasuk bidang politik. Kedua, memungkinkan tumbuhnya kreativitas politik. Ketiga, keleluasaan untuk mengorganisasikan diri sehingga organisasi masyarakat dan partai dapat tumbuh dengan subur. Keempat, adanya penyebaran sumber daya politik berupa kekayaan dalam masyarakat. Kelima, ada distribusi kekuatan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuasaan. Tahun 1949 sampai tahun 1957, sistem politik Indonesia disebut demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Sistem ini didasarkan pada UUDS. Dari segi pengembangan partai politik, periode ini tidak berbeda dengan periode sebelumnya, di mana adanya penekanan pada demokrasi kedaulatan rakyat, kebebasan berbicara dan pers, serta tertib hukum dan sebagainya. Pemerintah dikuasai oleh elit sipil. Partai politik dipandang sebagai lembaga masyarakat yang terpenting bagi partisipasi rakyat dalam kehidupan nasional.
Dua sistem politik ini menandakan adanya minat pemerintah untuk menciptakan negara Indonesia lebih demokratis dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Dengan banyaknya partai politik, diharapkan masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya melalui organisasi yang dibentuk sesuai dengan heterogenitas bangsa Indonesia, di samping adanya kecenderungan pada upaya mempertahankan kemerdekaannya.